أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang subuh barokah yang dimuliakan Allah. Pada hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan kumpul bersama. Alhamdulillah Ustaz kita Ustaz Dr. Ahmad Bestari SIP SPDI telah hadir bersama-sama kita dan telah menjadi imam subuh tadi. Burung sinora, burungnya sinori, tabang melayang ke dalam beribu. Subuh barokah di awal pagi, doa dikabulkan Allah dan kuasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan iman yang kita dapat berkumpul kembali di musala Fatibah yang kita cintai. Selawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu, sidang subuh yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Itu kita minta langsung saja kepada Buya kita, Buya AP, SIK, SPDI, MPA, kepada Buya dipersilakan. Buya AP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat, sadar ataupun tidak, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqal ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin minal kibri wal ghululi wad daini. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati, mulai dari ketua hingga kepada takmir musalla kita yang senantiasa istiqomah mengajak, membimbing dan mengarahkan kita semua untuk senantiasa memakmurkan musalla kita. Ya Bu, memakmurkan musalla at-thayyibah. Ya thayyibah. Musalla nan elok. Thayyib itu artinya baik, bagus. Lawan dari thayyib itu khabith. Khabith itu artinya nanda elok saja. Thayyib itu elok saja. Semoga mencari suka wajah orang elok saja. Ya Pak. Cari wajah ibu wajah orang elok saja. Ibu wajah bersih. Ibu wajah bersih. Bapak itu wajah laki-laki. Allah karim. Alhamdulillah. Kemudian yang kita hormati puluh Bapak Ibu salat subuh, jamaah salat subuh yang baru saja selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup diterima oleh Bapak Ibu. Bu, terang apa? Tidak cukup diterima salat mana? Mudah-mudahan salat yang sudah kita lakukan merubah perangai awak. Yang penting lah, perangai kau baru merubah. Kau rajin salat, perangai cinta aja. Perangai kau busuk hati je. Jadi dirubah perangai awak. Semakin rajin sholat, semakin ada perubahan dalam diri awak. Ya Bu, seindah-indahnya aura wajah awak bu, aura wajah yang murah senyum. Kau rajin sholat membudi panjang kan? Kalau awak rajin sholat tu wajah tu senyum, lama dipandang. Sering. Apa? Sering. Allah karim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan kajian, mari kita meminta syafaat kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah Rasulillah, salatullah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kurang lebih 10 menit. Kok kepala kita dalam apa? Buat ceramah 10 menit. Kok ada nak bertanya, bekom bagi waktu bertanya. Dan ingin aku sampaikan pagi ini, kau Bapak Ibu, terkait dengan pesan Rasulullah. Kecek Rasulullah. An-Tauban, dari Tauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Qala, berkata. Jadi Tauban ku mengecek. Kecek Tauban ku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqal ruhul jasad, siapa saja yang berpisah ruh dari jasadnya. Siapa saja berarti awak saja. Kalau laba pisah ruh di jasad apa namanya? Mati. Bu. Leto mati. Lah pernah mati. Kamu coba. Ada naik. Allah karim. Jadi siapa saja yang meninggal, itu bahasa itu. Tapi Rasulullah tidak menyebut langsung meninggal, berpisah ruh dan jasad. Man faraqal jasadu, man faraqal ruhul jasad. Siapa saja yang sudah berpisah ruh dengan jasad. Wahwa, dan dia keadaannya bariun, terbebas, min talatin, dari 3 hal. Dakhalal jannah, maka dipermudah dia masuk surga. Para tadi Bu? 3. Jadi kalau 3 kok ada di awak, mangku walaupun ibu rajin sholat, rajin puasa, baca Qur'annya rajin, sedekahnya rajin, umrohnya rajin juga, hajinya setiap tahun. Tapi nanti ko alun lapeh awak, mangkuti ko nan memparumi awak masuk surga. Nanti ko tu nan patamu minal kibri, sombong. Sombong pun membuat awak tak bisa masuk surga, Pak. Iya. Sekalipun nyok ahli ibadah. Atau
Tumang nak beli sombong. Bu, dia tahu sombong. Lah pernah sombong. Allah. Sekalinya ya. Ia pula nak jadi sombong Jawa. Kenapa? Iya, ko harato alun bara harato orang Jawa. Nabo. Sombong tu sama yongi, Ustaz. Kalau tidak salah ya itu. Sombong tu kalau kamus bahasa Minang tu onge. Ongas sama ya ongas kecepatan. Allah karim. Bapak Ibu, biasanya sombong gua ada sebabnya. Biasanya dia ada. Dia ada kelebihan. Kalau ada orang kurang sombong itu berajam. Ya kan? Sudahlah miskin. Ya kan sombonglah lain. Anak saya tidak. Jadi biasa orang sombong ada kelebihan. Padahal dia tak tahu nak di atas kelebihan awak tu masih ada yang lebih dari awak. Kalau dalam falsafah kita, di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada kan 7 lapis tu. Bumi 7 lapis, langit 7. Jadi awak masih ada yang lebih cantik dari awak. Bu, dia cantik bu. Dan cantik ibu tu gini ya, ada yang lebih cantik dari ibu lain. Kalau nak dia, ada yang lebih cantik dari awak tu. Allah kadir. Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT, oleh sebab itu tuan ulama sombong-sombong. Rendah selati awak, rendahlah diri ya. Kalau jawab kan awak lama rasul rajin banyak ibadah mah. Dia awak rajin ibadah, banyak kan lebih rajin dari awak. Iya. Kalau baca Quran pun sehari sejus. Dia awak ada orang 5 juz hari. Cari kata tadi. Baik yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh kita sombong. Itu poin 1 ni penghambat kita masuk sombong. Yang kedua, walaupun yang ahli ibadah, rumitnya ke masuk surga. Wal dan suka menipu, mengicuan. Bu, lihat tahu mengicuan. Alah benar. Ibu tahu mengicuan. Dia lah benar juga. Allah karim. Orang yang rajin ibadah tapi yang menipu orang lain, maka ini penghambat. Termasuk besok kita kan mau hari raya Idul Fitri nih. Sebelum hari raya Idul Fitri, hari terakhir, ya kan, hari terakhir Ramadan, kita punya kewajiban membayar zakat. Nyukicu Allah, baca mengicu Allah buya, nan makan ko bareng solo. Nanyo bayar zakat bareng ir ampe dulu. Tambah lu bareng dulu ke cepat, tambah berat. Itu namanya mengicuan. Allah itu kicuan. Bu, kenang itu. Ibu kau mengicu tu. Berapa ni aja? Allah. Apalagi awak manggale bareng, misal kau mau cakap kau kadon manggale bareng kau. Tidak ada. Kau khusus untuk manggale bareng. Allah.
Kadang yung duit tu bareng sokan, bareng ampe dulu, Nak tahu. anak daru, duit tu nak daru sekian ribuan. Kiranya apa ibu? Mohon maaf cakap bareng tu dia cakap boleh. Nyuatu. Kau mohon maaf pak, kok tak jadi pak? Saya nak mendengar saya kok marasu pak. Marasu awak pelakunya, walaupun awak baik pada, kalau menggali barenya awak campur, mangko tunggu besok di akhirat engkau akan diperumit oleh Allah untuk masuk surga. Termasuk gali buah pak. Oh, menggali salah misalnya kau contohnya. Apa yang kuning-kuning boleh itu apa namanya? Buku baru dan saya tuan. Nolak dia di meja, non kreatif pun rancak siapa? Ada wanita di siko orang nak. Kalau di siko tak ada. Jadi orang nak. Salah orang itulah tu. Dia tengok ketika nampak dari buku pun rancak satu. Kan orang Manggale ke tahu mana salah busuk mana tak tahu. Ya kan? Awak pembeli dan tak tahu. Sama je cimangko tu. Orang menjual cimangko itu dia tahu tu mah kos mangko rancak mah. Kau nenda. Orang Manggale durian mereka tu mah. Dia tahu kau rancak durian, kau nenda. Awak nanti kau nampak kulit senyum rancak mah kecewa. Dan kecil orang Melayu dalam arti itu tak rancak tu. Hanya kecil orang rancak tu. Itu namanya menijua. Dan itu ayatnya sudah jelas, surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Cilako orang dan suka menipu, orang dan suka curang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun profesi kita, hindari dan kicuh mengicuh apa. Sebab kalau sempat awak kicuh mengicuh, maka disitulah kita akan diparumi oleh Allah untuk masuk surga. Bu, mana kemana tadi? Kamu, kanan terakhir lagi. Mau minta tadi kan 10 menit tadinya. Nang ketiga kejar Rasulullah wadain dan hutang. Jadi Bapak Ibu ternyata pak hutang gua mambil awak masuk surga. Ibu ya, hutang gua sakit dek ya. Pada 1.000 walaupun 1.000. Atas nama hutang walaupun 1.000 rupiah, mangko akan menjadi penghambat kita masuk surga kalau tidak dibayar. Atau maka Rasulullah dulu mengatakan, nafsul mu'mini, ruh orang mukmin, mu'allaqatun, terkatung-katung. Bahasa awaknya terkatung-katung tak apa? Gantung-gantung. Apa Pak? Gantung-gantung. Tergantung-gantung. Tergantung-gantung, tergantungan. Dan lain adalah terlonta-lonta. Kira-kira lain. Terombang-ambing. Ruh orang mukmin kalau meninggal dunia kecek Rasulullah terkatung-katung antara langit dan bumi. Bida ini disebabkan hutangnya, hatta sehingga yuqadha anhu, hutangnya dibayar.
Jadi kalau sempat Bapak Ibu awak meninggalnya, kemudian awak meninggal hutang, maka ruh kita kata Rasulullah masih terkatung-katung sampai dibayar. Siapa yang bayar? Tentu ahli waris. Atau mangkonya katiku ada orang meninggalnya, setelah dikuburan di Pusaro tuh, pihak keluarga menyampaikan, Bapak Ibu semua, kami mewakili keluarga, kami memohon maaf kok ado almarhum almarhumah kesalahan. Dan berikutnya Bapak Ibu, kok ado lo almarhum almarhumah ke hutang piutang, maka segera hubungi kami sebagai ahli waris. Jadi hutang pun tidak bisa Pak Ibu lunas dengan doa, tidak bisa lunas dengan istighfar, harus dibayar. Bu, lihat dong, lihat hutang. Lain. Baik ya Bu ya, sebelum awak meninggal dunia. Contoh kalau hutang tidak sengaja. Bapak Ibu pagi-pagi pergi ke kedai lontong. Ibu di kedai lontong tu makan lontong. Di samping meja tu ada bakwan sendirian. Sambilnya makan lontong baca dito kawan dan bakwan ku babi ibu. Sambilnya cabi-cabian tu ha. Bu, le pernah mana tu? Lain je. Makan lontong, tak lama cari tu Bapak Ibu, nan bakwan ko tadi lupa mai tuang. 5 atau 6 tadi. Singkat cerita, di kanan-kanannya tahitunglah jadi 6 bakwan cie lontong. Lontong warago 7.000. Piti ta bawa 10.000. Kan? Lontong tambahi 7.000. Bakwan 6 tadi. Tu kurang. Ya kan? Kurang berapa? 3.000 nih. Memang ngecek kurang nang kadai lontong nih. Mohon maaf nih, amut tak bawa peti 10.000 lah. 3.000 lagi kurangnya nih. Besok ambo bagian nih besok ambo nah kecek orang lontong tu lah iyo saya. Orang lontong tu arok aja tipu balik kan tahu. Kiro besok aja bu, ndak tipu aja lain. Nan orang mali lontong tadi. Besok salah dalam hati awak membayar lontong tadi. Tiba lo besok lo lihat. Kalau penyakit awak kau penyakit besok. Kironyo mohon maaf cakap ajal ko tiba lai. Meninggal dunia. Nah utang dari mana? 3.000. Coba yang tuan. Utang bakwan awak tadi ko 3.000. Mangko piti nan 3.000 pambai bakwan tadi iko nan ka mahambat awak masuk surga. Kalau orang kadai tadi tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas orang kadai tadi Pak, mangko jadi sedekah baginya dan orang nan bautang tadi sudah tuntas, tidak ada sangkut pautnya dengan utang lagi. Kejadian Bapak Ibu patang mencari di TikTok tuh. Di Medan kalau tidak salah mama. Ada orang meninggal dunia, alun di kuburan ni dong, lah tiba orang yang menagih hutang. Kira hutang dah sakit dah pak, 100 juta. Alun tak kubu main apa lain? Alun jo pemandian kabarnya di TikTok tu. On mencari komentar, nan disalahan orang yang menagih hutang. Sama nanya kok kadisalan dah orang menagih hutang. Justru orang yang menagih hutang tu inyo kan menyalamai ansimanya. Tu mangkonya segera tadi. Nak beradab tu kecil.
Tak salah juga. Memang haknya dan kewajiban inyo menagih hutang. Kalau inyo ingin ruhnya segera sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab tu Bapak Ibu, kok lai hutang awak segeralah dibayar hutang. Tambah Rasulullah pernah mengecek, kecek Rasulullah, kullu dzambin, setiap dosa, lisyahidi, untuk orang yang mati syahid, maghfiratun, diampuni. Jadi kalau ada di antara kita payahnya ke Palestina gini kok, pergi Palestina Pak, untuk jihad fisabilillah, kiranya lu menembak lah, tak tembak sekali mati, kan mati syahid tu. Tetapi kecek Rasulullah, walaupun dia mati syahid, dosanya semua diampuni, ada satu yang akan menghambat dia, illat dain, kecuali dia berhutang. Jadi sekalipun bapak ibu mati syahid, ambo mati syahid, kalau ada hutang maka dosa tidak akan diampuni dan tidak akan bisa masuk surga. Lain jalan dong. Itu kira-kira nanti ambo sampaikan. Ambo minta mana tadi? 10 menit. Kalau lebih 10 menit, lah 20 menit. Ada pertanyaan. Siap, silakan Pak. Alhamdulillah dok, Mak. Amat tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya Pak. Iko ada sesuatu yang rasanya amanah Iya. dari jemaah, ya kan. Dua, misalnya ada apa untuk Ramadan Pak ya, pakai Ramadan Pak. Tiba-tiba pakai Ramadan Pak, kan itu peruntukannya untuk ustaz tuh. Iya. Untuk orang garin. Jumlahnya tak sampai sebanyak yang digunakan untuk nalai. Iya. Apakah itu tuh boleh melakukan seperti itu? Contoh. Contohnya kalau itu misalnya jumlahnya kan peruntukannya oleh ditetapkan pakai sekian. Ternyata pakai itu tidak sampai sebanyak itu dong, pernah digunakan untuk yang lain. Iya. Itu kan amanah dari jemaah saya. Peruntukan seperti itu apakah bisa atau tidak? Karena ini kebaikan untuk masalah juga. Itu pertanyaan Pak. Ya, itu aja. Paket donatur. Iya, Pak ini jalan lah. Sampai ke alamat. Ya, jadi memang ada masjid mushola sebelum bulan suci Ramadan pasang spanduk. Paket Ramadan. Judulnya begitu, 250.000. Sebelum menulis di spanduk itu sudah ada kriteria uraiannya. Paket Ramadan 250.000 itu satu, misalnya untuk imam tarawih. Itu misal bapaknya mencontohkan teman. 2, untuk paket ustadz penceramah. 3, untuk pembukuan buku bersama. Kan macam-macam tuh. Memang secara tertulis di spanduk besar tidak diuraikan, tetapi di belakang spanduk yang besar para pengurus sudah punya kebijakan untuk membagi paket tadi. Paketnya 250.000 misalnya, dibagi 3 dek pengurus, itu kebijakan pengurus. Sampai nak sampai Pak, lah sesuai. Memang iyo tidak diurai secara garis besar di dalam spanduk, karena memang kadang-kadang kok diurai lo di spanduk itu banyak tulisan itu. Itu kalau diuraian. Kalau diuraian. Siapa indah ke situ dengan orang itu tidak diagen ke orang yang biasa tadi. Nanti ku poin tadi. Ada kanal lain yang itu dulunya. Berarti salah alamat Bapak.
Iya. Salah alamatnya itu jadi masalah. Kalau hitungan sedekahnya tetap jadi sedekah. Hanya peruntukannya saja yang tidak tepat. Kalau nilai sedekahnya tetap bernilai sedekah. Itu siapa salah tuh Ustaz? Hah? Itu siapa Itu salah? kebijakan pengurus lain. Di dosa kau siapa menanggung kau? Ini enggak badoso tuh. Salah alamat. Enggak ada badoso tuh. Tapi lah salah alamat. Ini perentuan saja dan salah. Dan nilai sedekahnya tidak hilang. Yang salah tuh Bapak Ibu, nyo peruntuannya misalnya untuk nan elok dialihkan ke nan ndak elok. Dia paham kasih itu? Untuk operasional musola, tapi nyo pagunuan untuk nan bernilai dosa itu ya salah. Selagi masih untuk personal kepentingan surau, kepentingan masjid, maka tetap bernilai ibadah. Saya paham tau? Ya Pak? Ya lepak tau? Kalau orang nak bersedekah tadi itu aja lihat malah dia. Iya. Dia bersedekah. Jangan sedekah. Jadi dari agen dari ke alamat kan itu yang ini salah. Asiana tuh jawab. Besar, jadi itu peruntukannya kan di jemaah tak tahu. Aduh, Yo. Kalau jemaah yang mengurus, bisa sekian. Ternyata dalam perjalanannya ada perubahan. Yang namanya kebijakan tadi. Kurang misalnya. Ayo, artinya adunya bangku itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain misalnya. Apakah harus disampaikan ke jemaah dulu terus gimana? Serancaknya mulai itu supaya ada nilai tabligh. Apa itu tabligh? Transparan. Itu untuk menghindari apa saja tuh, transparansi namanya. Serancaknya itu. Tapi yang Bapak Ibu sedekahkan tadi, walaupun diberikan kepada yang lain, asal masih nilai kebaikan tetap dapat pahala. Anfiqu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kami tahu, infakkan, sedekahkan oleh kalian yang baik-baik saja kepada yang baik-baik pula. Kalau baik halal, sedekah kepada yang baik. Jadi kalau ada orang menang judi Buya, dia sedekah bagaimana? Tak bisa. Tak dapat pahala. Karena dari hasil judi. Gitu. Buya, nyopai umroh Buya, nyopai haji Buya, tapi piti umroh hasil korupsi. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bernilai ibadah. Jadi ketika arahnya masih dalam wilayah yang baik, kepentingan untuk ibadah, maka tetap bernilai pahala bagi yang bersedekah. Hanya orang yang diberikan amanah untuk menyalurkan ini yang tidak amanah sesuai harapan. Ya Pak Haji, kalaupun ingin diarahkan, mangko kecek Pak Haji tadi memang sarancanya tabligh, transparan. Bapak Ibu, sedekah Bapak Ibu sudah kami terima. Nah tujuan Bapak Ibu tadi untuk imam kita, kiranya untuk imam kita kalau lebih Bapak Ibu. Jadi kami arahkan untuk nan lain Bapak Ibu. Nah itu transparan saja. Ya Pak. Tapi kalau di umroh di pinjam di bank Baik umroh pinjam di bank gitu. Kok bisa Bapak Ibu dan umroh pun tidak usah pinjam-pinjam. Man istata'a ilaihi sabila. Orang haji, orang umroh
sebaiknya adalah orang yang istata'ah, orang yang mampu. Kalau kapinjak ditunda dulu umroh. Ya Pak ya. Kalau ke haji awak kok kapinjam dulu awak tundalah dulu haji. Rancak awak menabung dulu. Rado gini loh. Rado gini Pak Rado. Boleh mau sakit itu mah. Awal. Sabar sih dulu tabung dah. Insyaallah kalau ditabung ada jalan. Ya memang ada gini kok mohon maaf cakapnya, mohon maaf cakap, ampun nak menyambut terampil ulang ya. Kadang dulu terampil kok memfasilitasi umroh dulu sudah pulang dicicil. Iya. Aduh itu bukan berarti orang keburu indah, mungkin dengan hatinya mampamu mudah. Tapi menurut ambo pribadi, ambo tidak sepakai itu. Tidak sepakai kan, tapi di kau dah ngalau orang terampil kau berang ambo kau, nan ambo pribadi kecil, ambo ada macam apa lah, kau sepakai lah, baik kau itu berarti sama mana pea tu mah. Nan jalan ambo pribadi tidak sepakai itu, bau tang awak di umroh tu kan lah, tidak lo lama tu, pandangan sih tidak lama. Ya bu, kira-kira apa mana cakap? Katiku apa ibu pai umroh bau tangwa, kira-kira apa ibu berani nak menyambut ke orang? Pasti apa ibu tutup-tutupi. Hanya tando ada masalah. Kalau ada masalah, jadi contoh, Pak Ibu lah pulang umroh. Dia nak mau ibu menyambut, Pak, ambo patah umroh tapi bau tang lah, pasti tak nampak. Nah, oleh sebab itu dari situ saja sudah nampak nilainya. Sebaiknya tak usah kalau umroh haji tapi bau tang. Ini jadi bau. Yang ngomong dulu gini yo boleh tunggu. Allah. Ada lain? Ay bu ya ibu silakan bu. Ay bu tadi. Lihat baik itu bu. Nah itu bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mempertajam pertanyaan dari Bapak Ustaz tadi. Iya. Ini Ustaz, kami di sini kan waktu honor imam dan ustaz itu kan 30 hari kita persiapkan. Iya. Nah, sementara kita banyak yang membayar, yang donaturnya banyak. Misalnya ada 42 lebih kurang itu misalnya saya. Nah, jadi berarti kan kelebihan uang itu 10 hari. Iya. Nah, yang 10 hari itu kalau misalnya daripada uang ini ditaruh di kas, mungkin ini ya perasaan kami. Saya belum pamer lagi, belum musyawarahkan. Kalau uang ini misalnya kami berlebih, kami bawa dan musyawarahkan juga sama jemaah. Kita bawa misalnya wisata religi, boleh enggak? Maksudnya gitu Ustaz, tapi tadi kurang jelas. Kurang sampai Pak Cik. Terima kasih Ustaz. Siap. Pak Haji setengah-setengah aja tadi mah. Radonya misi-misi. Iya lah, itu misi. Pak Haji sampai lah Pak Haji. Jadi piktibo balabi. Bagaimana kalau sepakati untuk acara yang baik? Acara baiknya Buya wisata religi. Boleh tak? Boleh lah. Iya, boleh sangat. Iya, apalagi dengan apa ibu tadi wisata religi, tapi tetap di sinilah berlaku wasyawirhum bil ma'ruf, tetap harus dimusyawarahkan dengan mufakat dan sepakat. Iya Bu. Nah ketua awak aja no. Awak kan banyak musyawarah awak. Nah itu kan transparan tuh. Kalau ada hasil musyawarah, sepakat dan mufakat,
maka laksanakanlah jalan-jalan religi itu. Jangan lupa undang bulu ambo. Mau rasa mau? Tidak boleh itulah tu. Tapi kalau andaikan seperti itu, dikurangi angko yang komitmen sebelumnya sebanyak itu, dikurangi angkonya untuk kepentingan jalan-jalan doa. Tidak amanah. Itu mengurangi, itu tidak amanah. Jangan dikurang-kurang lebalah tu bapak. Rambalah biasa kita pakai itu jalannya. Kalau bisa jangan dikurangan lagi. Karena kesepakatan kita kan ada imam sekian misalnya kan. Allah laksanakan. Kalau memang ada sisa dan sisa tadi dan awak musyawarahkan. Tapi ingat Bapak Ibu masih dalam koridor yang baik-baik saja. Tapi kalau sudah tak baik, maka disitulah kita berdosa secara berjamaah. Itu pengurusan punya. Oh, dulu cik lain tuan. Bah, kecuali boleh kan? Jangan biar aku mau dulu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Minta waktu sedikit. Tapi Bapak Ustaz kalau mengatakan sudah berlebih waktunya. Iya. Tapi karena Bapak dan Ibu mengizinkan, saya lanjutkan untuk pertanyaan. Iya, silakan Bu. Pertanyaannya adalah yaitu mengenai umroh tadi Pak. Nah, di sini tadi kan berhutang. Sekarang kalau kita masih berhutang, tapi hutang bukan untuk pergi umroh. Nah, ada utang yang lain lah gitu. Iya. Tetapi anak-anak punya rezeki, Iya. mengajak orang tuanya untuk pergi umroh. Nah, orang tua menjawab, belum bisa lagi nak, karena saya ada utang katanya. Gimana ini Pak Ustaz? Apakah boleh kita pergi umroh atau tunggu dulu dan entah kapan utang itu akan terbayar? Nah, ini Pak Ustaz masalahnya. Mohon dijawab, mohon penjelasan Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Lah tu Bu. Kalau Pak, kau masalah hutang sama dia. Memang hutang tu urusannya rumit. Tu maknanya ayat terpanjang tentang hutang. Ayat terpanjang dari 114 surat, 6.666 ayat, sebanyak 30 juz. Satu-satunya ayat terpanjang membahas tentang hutang. Bapak, hutang Pak, rumit urusan. Terkait pertanyaan Ibu, inyo hutang. Hutang pun misalnya 50 juta. Anda bayi dia. Tapi anaknya ada yang sudah barasaki. Sehingga anakku tadi ingin memberangkatkan orang lain. Dia sampai ke orang lain, "Ma, ambo lagi barasaki mama. Ambo kan mengumrohkan amma." Nan amanya ku tadi dek nyoba utang tu nyo jawab lah. Amma dan bisa pe umroh naik. Ambo bau utang. Ibu harus profesional di situ. Pertama, nan kamu mengumrohkan itu bukan biaya dari ibu, dari anak, ya kan? Sedangkan hutang tadi adalah pribadi ibu. Nah, hutang pribadi ibu itu belum bisa jatuh ke ahli waris anak ibu sebelum ibu meninggal dunia. Tetapi kalau anak ibu ingin segera mengambil alih hutang tadi untuk dilunasi oleh anak ibu, maka boleh sekalipun ibu belum meninggal dunia. Urusan umroh tadi urusan anak ibu, bukan urusan ibu. Jadi ibu boleh umroh. Kok tiba orang nambah hutang tadi ditanya, nih ba'a uni kok umroh nak baik, tak nak babai. Ibu jalehan saja jale. Bila para undang anak ibu sebagai saksi. Baik tu boleh jale Bu. Bu, dia. Lah, dia kalau pulang umroh habisin karena ibu lain. Nah, tong buat tu
kok baik aja umroh saya. Itu lumayan tak. Ya Bu, lebar kan? Boleh. Boleh. Banyak lah Beda haji dengan umroh, Ustaz. Masya Allah. Apa beda haji dan umroh, Bu? Kalau beda haji dan umroh banyak sebenarnya. Di antara secara umum aja lah. Satu, al-hajju ashhurum ma'lumat. Kalau haji itu hanya dilaksanakan pada bulan tertentu. Apa bulannya? Bulan haji. Bulan apa bulannya? Dzulhijjah. Selain bulan Dzulhijjah tak boleh haji. Itu satu beda Pak. Kalau umroh boleh setiap bulan Pak. Nilainya bagaimana? Tentu dulu. Yang kedua, kalau haji itu Bapak Ibu hanya dilakukan pada tanggal berapa? Kalau inyo kau wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 10, 9, 10. Kalau umroh tidak ada di Arafah. Ya kan hukum di Arafah kan ada umroh. Haji saja dan ada. Yang ketiga perbedaannya, kalau haji sudah pasti kalau umroh belum tentu haji. Kemakunya ada istilah jurang umroh ke ibarat kata orang kuliah D3 baru. D3 ada satu lah macam itu. Kalau pulang haji ada panggilan Pak Haji, Bu Haji. Kalau pulang umroh tidak ada Pak Umroh. Bu Umroh kan tidak ada. Kalau dari segi pahala tentulah jauh berbeda Bapak Ibu. Pahala haji rangkaian ibadahnya berbeda dengan rangkaian ibadah umroh. Itu kira-kira Pak perbedaannya. Perbedaannya Ustaz, hajinya menunggu 10 tahun. Oh iya. Kalau haji kau menunggu 40 tahun ya tak Pak? Iya, kalau umroh kau bila tarang lai babi, cocok lah. Pak tu lah tambah Pak Cik. Allah kan. Jadi itu Pak ya, kalau dari segi pahala tentu berbeda. Jauh bedanya. Boleh nanti dicek banyak itu pahala haji, pahala umroh dan seterusnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, faman farada fihinnal hajj, maka siapa saja yang hendak melaksanakan fardu haji fihin di bulan haji, fala rafat, maka jangan berkata-kata kotor. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lakukan haji, kita pulang awak dari Makkah, kok bisa tampil dalam kehidupan sehari-hari awak tu muncul awak tu tanya tu. Kau nak kalau pulang haji baca panjang deh. Tu namanya haji carui. Ya le dong itu. Di Siko orang ada. Nah, di kampung ada Siko ada. Kalau ada Siko tujuan orang Melayu. Nah, pada apa? Tak boleh baca rutai kalau pulang haji. Wala jidan, dan tidak ada musuh. Jangan sampai beko awak pulang haji sama tetangga kiri kanan tak bersatuan. Ada nak benda tu? Ada dua cik-cik, yang nak dua tu cik-cik. Kampung lain Siko mah tu. Siko ada elok orang mah. Nang ketiga wala fusuk, dan kalau sudah pulang haji tidak ada lagi perbuatan fasik. Kau nak nyola pulang haji nan domino kau nak melapir. Tiap malam main domino. Kalau hanya sekedar main tak masalah. Kiranya taruhan puluh, taruhannya membagi teh talu.
Sianang kala membayi teh. Lalu ku Pak Haji kau mah. Karajo ku Pak Haji ku namanya fasik. Kalau fasik berarti tak sesuai dengan hasil ibadah haji. Le papa. Bu. Le nyade dong. Dolai. Kalau enggak dolai, mau pulang lai. Baik Pak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu kalau ambo ada salah kata, salah cara dalam penyampaian, termasuk tadi ambo salah sama pengurus. Pengurus gua menelpon ambo dari Kapatang, mungkin ambo tidak tahu bang. Tapi apa ambo pun tadi mati tinggalnya. Ambo kan patang sore buku bahasa Molo tuh. Aku tadi ada bu doktor tadi, yang siko tadi, guru siko tadi ada. Siapa nama ibu tadi? Siko bang. Ibu ada bapak. Itu kan buku bahasa Molo kami kemarin tuh di Upartis. Jadi apa yang mau pun ditelepon-telepon ke orang, nak diangki-angki, yo pun nak tahu di mana, sampai pagi yo nak tahu di mana yang mau berapa. Entah tinggal di yayasan, entah tinggal nak tahu mau. Kecek pakai tu ada telepon tadi, nak aktif lah dong. Nak aktif nomor tu. Jadi mohon maaf kalau Pak Ibu kau ada salah satu kau urusan kau mungkin kau paham ya pun ada yang maaf itu nak dua dewa gini lah. Itu kira-kira Pak Ibu sampai tadi pagi, tapi tekanamu pagi kau di musola At-Thaibah. Alhamdulillah. Dan sampai tinggal di tekana tu makunya muka marize. Ya lah berang ketua berang lah kecewa leh. Tapi alhamdulillah ketua nak berang dan memaklumi kondisi itu. Tapi sampai pagi ini yang mau nak tahu di mana yang mau tak tinggal. Tercecer nama, mudah-mudahan nanti basobok. Kalau tidak basobok tu wallah alam. Itu nama baru Bukan nama baru masalah Pak. Itu nama mau juga. Baik, itu saja Pak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah cara dalam penyampaian, sebab dan salah datangnya dari ambo pribadi. Kalau nampak Pak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya sempurna dan berkah kajian kita, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah kajian yang panjang bersama Ustaz Habib. Dan nanti malam Ustaz kita Dr. Andes Haji Jafrizal, Ustaz Imam Manis, dan paginya Dr. Andes Haji Wadas Tanjung MSc. Pak Oce sama Pak Supani membawa durian. Durian dibawa ke Tampek terkasih. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampak tu nama tiga ya.